Alkitab dan juga pembuktian secara eksternal dari luar Alkitab. Yang pertama kita mulai dulu bukti-bukti dari dalam Alkitab atau bukti-bukti internal penulis Alkitab. Yang pertama kita Tawarik ini sebenarnya menunjukkan peran tugas imam, hamba-hamba Tuhan. Dan orang Lewi, siapa ini? Orang-orang yang membantu pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Di mana silsilah mereka, tanggung jawab mereka, tugas mereka, itu banyak dijelaskan di dalam kitab 1-2 Tawarik. Nah, kita tahu bahwa Esra adalah salah satu imam dan ahli Taurat. Maka tidak salah lagi bahwa Esra lah sebenarnya penulis dari 1-2 Tawarik. Itu dicatat di dalam Esra pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yang kedua, dari sudut gaya bahasa dan kosakata setelah pembuangan bangsa Israel di Babel. Yang digunakan dalam Tawarik banyak kemiripan secara linguistik kosakata, gaya bahasa dengan kitab Esra dan bahkan juga dengan kitab Nehemia. Ini menunjukkan bahwa penulisan kitab 1-2 Tawarik itu memang ada kesamaannya dengan kitab Esra secara dominan, ditambah sedikit dengan kitab Nehemia. Nah, mari kita lihat lebih lanjut. Ya, pembuktian secara internal. Misalkan penutupan kitab, kalimat penutup dari kitab 1-2 Tawarik. Itu ada persamaannya dengan permulaan dari kitab Esra. Kita ambil dua contoh ayat. Ya, di mana di dalam 1-2 Tawarik, kitab 1-2 Tawarik itu ada kesamaannya dengan kitab Esra. Misalkan, di dalam 2 Tawarik 36 ayat 22 sampai 23, dikatakan di sana, pada tahun pertama Kores Raja Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia untuk memaklumkan di seluruh kerajaan. Siapa di antara kamu sekalian yang termasuk umatnya? Allah yang menyertai, biarlah ia berangkat pula ke Yerusalem, di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel. Mari kita lihat di dalam kitab Esra, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ketiga. Sama. Seperti di dalam 2 Tawarik 36 ayat 22 sampai dengan 23. Pada tahun pertama Kores Raja Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia. Siapa di antara kamu sekalian yang termasuk umatnya, Allahnya menyertainya biar dia berangkat pula ke Yerusalem, di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel. Di sini jelas kita lihat saudara dikasih oleh Tuhan Yesus ada kesamaan secara linguistik, bahkan juga gaya bahasa, termasuk juga kosakata. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Esra tidak lagi ya kita meragukan bahwa dialah penulisannya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sedikit saya sambungkan atau merelevansikan ya Persia yang dicatat di dalam 2 Tawarik 36 ya. Raja Kores ya, Kores Raja Persia. Ini sebenarnya sama dengan Iran sekarang, Bapak Ibu. Ya, Raja Kores ya, Kores Raja Persia itu posisinya sama sekarang di Iran. Jadi Iran itu awalnya ya sebenarnya itu banyak ya orang Kristen di Iran itu. Tetapi waktu terjadi eh, penjajahan massal yang dilakukan oleh pihak Islam, maka Iran itu berubah ya menjadi negara Islam. Maka waktu terjadi perubahan penjajahan itu penguasaan total terhadap Iran, maka semua orang-orang Kristen diratakan di sana. Jadi artinya apa? Secara awalnya Iran itu sebenarnya itu diduduki ditempati mayoritas orang Kristen sebenarnya. Tetapi karena dijajah oleh Muslim yang dipimpin oleh Muhammad tentunya, maka semuanya berubah. Ya,
Perubahan itu dimulai dari mana? Menjadi negara syariat Islam. Yang sekarang ini kan lagi bergejolak. Nah, tapi yang menarik, selama puluhan tahun Iran itu dijadikan menjadi negara Islam, banyak orang Kristen dibabat, rupanya, saya baru dengar juga kemana beritanya, justru kekristenan semakin merambat. Apa maksudnya? Banyak gereja-gereja yang bertumbuh. Banyak orang-orang Muslim Iran datang pada Yesus. Sehingga secara survei dikatakan, selama Iran itu dijadikan menjadi negara Muslim, sebenarnya banyak masjid yang kosong. Bahkan ditutup. Karena tidak ada lagi penghuni. Dan karena tidak ada lagi jemaah. Bahkan diam-diam, gereja lahir dan berkembang. Maka kalau kita lihat di dalam berita-berita televisi, ya, orang-orang yang menuntut, orang-orang Iran di sekarang ini, mereka kan menuntut perubahan undang-undang dasar mereka termasuk logo negara mereka. Maka ada dua logo sekarang ya yang muncul di tengah-tengah masyarakat Iran. Satu logo yang awal ya yang kita tahu logonya tidak lain tidak bukan adalah syariat Islam itu. Lalu muncul logo yang kedua ya warna benderanya masih tetap sama. Tapi ada logo yang kedua yang diubahkan yaitu apa? Gambar singa. Inilah yang ditawarkan oleh gerakan perubahan, gerakan reformis sekarang di Iran. Ya, artinya apa? Apa yang mereka targetkan, apa yang mereka mau dengan perubahan logo itu? Mereka sudah jenuh, mereka sudah jijik sebenarnya. Ya, dipaksa, ya, dibatasi ruang gerak dan aktivitas mereka melalui aturan-aturan syariat Islam. Itu dasarnya mengapa mereka berjuang keras untuk mengubah logo itu sendiri. Yang mana soalnya mereka mengharapkan, mereka tidak lagi mengharapkan Iran itu menjadi negara yang berbasiskan berdasarkan syariat Islam, tetapi mereka mau Iran itu memiliki dasar negara nasionalis demokrat. Dan ini bagus. Ini bagus. Mengapa? Karena ini nanti akan menjadi ruang dan kesempatan bagi orang-orang Iran ya untuk semakin lebih berbondong-bondong datang kepada Yesus. Nah, memang Donald Trump mengakui sudah terang-terangan, termasuk juga Presiden Perdana Menteri Israel, Netanyahu. Memang kedua negara ini mendukung total supaya terjadi reformasi total. Bahkan berita tadi malam, itu Amerika juga sudah siap-siap pasang kuda-kuda untuk menyerang Iran. Ya, nah untuk itulah sebenarnya gerakan reformasi Iran itu sangat kalau kita lihat di berbagai media televisi, yang mereka agung-agungkan itu ada dua bendera negara lain. Bendera Amerika, bendera Israel. Ya, di samping bendera Iran yang sudah mereka ubah logonya. Ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sebenarnya sebuah angin segar perubahan ya bagi negara Iran. Dan memang masih banyak warga negara Iran itu, saudara, masih memiliki hubungan kekerabatan dengan orang Israel. Masih banyak sampai sekarang. Karena basisnya dulu, dasarnya dulu, Iran itu sebenarnya ya dikuasai oleh yang namanya kekristenan. Nah, itu sedikit relevansi dari kitab 1-2 Tawarik ini dalam zaman sekarang ini. Maka saya lihat, saudara, memang betul bahwa kitab 1-2 Tawarik ini mencatat hal-hal yang detail, menyeluruh dan komplit dibanding daripada kitab-kitab yang lain, sehingga tidak ada peran-peran Tuhan, karya pekerjaan Tuhan yang tinggal dari apa yang sudah Tuhan pernah lakukan bagi bangsa Israel. Nah, itulah sekilas tentang pembuktian secara internal bahwa penulis kitab 1-2 Tawarik itu adalah Imam Esra. Lalu bagaimana dengan pembuktian secara eksternal atau pembuktian dari luar? Yang pertama, menurut tradisi Yahudi. Sering juga tradisi Yahudi ini dipakai istilah Talmud.
menyebutkan hal yang sama juga, bahwa Esra lah penulis kitab Taurat itu sendiri. Yang kedua, penempatan dalam kanon Yahudi. Kanon itu pembatasan. Batasan awal, batasan akhir daripada Alkitab. Khususnya di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang dipegang kuat oleh bangsa Yahudi mula-mula, meyakini, mempercayai, dan mengimani satu dua tawarik ini menjadi bagian daripada kitab terakhir dari kitab Perjanjian Lama dalam perspektif mereka. Ya, dan posisinya di bagian nabi-nabi terdahulu yang mencakup Yosua, hakim-hakim, Samuel, dan para raja-raja.